Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Baitur Rahman Teluk Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini setelah beberapa pertemuan kita libur. Malam ini kita adalah dalam kajian tafsir Al-Jalalain sampai di Al-Baqarah ayat 203. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wadhkurullah ay bitakbir inda ramyil jamarat. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayamin ma'dudat, maksudnya di hari-hari yang sudah dihitung. Kapan itu? Yaitu 3 hari tasyrik. Kemarin kita ini ayatnya sedang membahas haji. Jadi yang dimaksudkan wazkurullah, berzikirlah kepada Allah, yang dimaksud di sini yaitu bitakbir, membaca takbir ketika melempar jumrah di hari-hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Itu 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7. Pindah lagi. Pertama jumrah ula, kemudian wusta, kemudian kubra. 3. Yang akobahnya pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah wukuf di Arafah, kemudian Muzdalifah sampai di Mina, lempar jumrah akobah. Sedangkan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat yaitu khusus untuk hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Faman ta'ajjala istajala bin nafri min Mina fi yaumain. Barang siapa yang ta'ajjal, ta'ajjal ini maksudnya terburu-buru maksudnya. Istajala bin nafar min ar-rami fi yaumain, terburu-buru di dalam 2 hari, maksudnya dia nginap di Minanya itu 2 hari saja. Jadi menginap di Mina itu tidak harus 3 malam, boleh 11, 12, 13, boleh 11, 12 saja, boleh. Makanya ini nanti disebut dengan nafar ula, nafar tsani. Nafar ula ini yaitu rombongan orang-orang jamaah haji yang dia hanya nginapnya 2 malam saja, gelombang pertama. Kemudian nafar tsani, gelombang yang kedua, yaitu mereka yang nginap di
Mina 3 malam. 11, 12, 13. Kalau orang yang ambil 2 malam macam mana? Karena ada urusan atau lain sebagainya. Faman ta'ajala fi yaumaini fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, boleh. Jadi orang haji itu boleh nafar ula, boleh nafar tsani. Kalau saya dulu waktu di Mekah lebih banyak nafar ula, lebih banyak ikut mabit 2 malam saja. Jadi 2 malam mabit, setelah itu besok malamnya tidak lagi. Berarti kita lempar jumrohnya berapa kali? Dengan jumroh akobah, orang yang nafar ula, ya ini bagi yang belum haji. Kemarin cuma pembahasannya udah agak lama kemarin ini karena kita libur kan. Itu berarti kalau total kemarin 3, itu kan 3 malam plus akobahnya berapa batu kemarin? 70 batu, ya kan? Tapi kalau kita cuma ambil 2 malam, berarti berapa batunya? 1 hari berapa batu? 21. 1 hari 21. Jadi 70 dikurangi 21. 6 berapa? 49. Nah, itu. Jadi boleh orang di Mina itu boleh 2 malam saja, boleh 3 malam. Hadis apa dalilnya? Al-Quran langsung. Nah, ini dalilnya. Ai fi tsani ayami tasyrik ba'da yaumil jimari. Jadi kapan selesainya? Pada hari tasyrik kedua tanggal 12, setelah selesai melempar jumrah habis zuhur, lempar jumrah. Jadi pertama nih, balik dari Musdalifah ya, Arafah, Mekah, terus wukuf di Arafah, ke Musdalifah, terus ke Mina, lempar jumrah akobah. Ini tanggal 10, nginep. Besoknya tanggal 11, dia lempar untuk tanggal 11, 3 jumrah, ula, wusta, kubro, 3 untuk tanggal 11. Nginep dia lagi malamnya tanggal 12. Besok tanggal 12-nya setelah zuhur masuk, dia lempar lagi 3 jumrahnya. Kan jumrahnya kan ada 3 ini. Yang dilempar 1 cuman pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari Idul Adha saja. Yang tanggal 11, 12, 13 ini 3 dilempar, ula, wusta, kubro. Pada hari ke tanggal 12-nya, yaitu hari kedua jumrah mabit di Mina, dilemparlah ula, wusta, kubro, langsung keluar dari Mina. Selesai, tak ke Mina lagi. Dah. Tapi mereka yang mau menginap 3 malam, ya di situ lagi nginap lagi 1 malam, lempar besok ula, wusta, kubro, baru dia keluar dari Mina. Itu. Jadi yang balik dulu namanya nafar ula, yang balik setelahnya yaitu 3 malam itu namanya nafar tsani. Itu yang dimaksud dengan nafar. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ismaili wa man ta'akhkhara biha hatta bata lailatul tsalis wa ramyi jimari fala ismaili. Barang siapa yang ta'akhir, mengakhirkan mabitnya, enggak cuma 2 malam tapi 3 malam, 11, 12, 13 semuanya mabit, fala ismaili, juga tidak ada dosa. Silakan milih. Tak tahu kalau jamaah haji Indonesia nafar ula apa nafar tsani biasanya. Saya haji belum pernah haji berangkat dari Indonesia, jadi saya tidak tahu. 1 atau 2? Nafar tsani berarti nginepnya 3 malam. Nafar tsani berarti nginepnya 3 malam. Cuma itulah yang jadi permasalahan Indonesia ini. Mohon maaf, kemahnya di luar minanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minanya Rasulullah. Ini minanya Rasulullah yang tahdid batas dari minanya Rasulullah. Indonesia itu di luarnya. Jadi pada hakikatnya nginapnya di luar Mina. Jadi makanya diakalin sama orang-orang, bukan diakalin, orang-orang jemaah haji yang faham, mereka itu bermalam di Mina,
Maksudnya tengah malam, jam 10 dia datang ke dalam Mina, dari kemahnya datang ke dalam jam 10, umpamanya. Jam 11, jam 12, jam 12 lewat, dia baru kembali ke kemahnya. Itu dihitung menginap. Jadi menginap itu bisa dua definisi menurut ulama. Pertama yaitu mu'dhamul lail. Orang yang berada di Mina kebanyakan malam itu jamnya dia ada di Mina. Itu namanya sedang nginep. Walaupun dia sebelum subuh dia balik. Sebelum subuh dia balik. Jadi itu kasusnya tadi, maaf bukan jam 10. Jadi dia berangkat jam 6, jam 12 lewat malam. 6 ini udah maghrib. Jam 12 lewat malam berarti sudah 6 jam lewat sedikit. Itu berarti sudah nginep. Walaupun dia kemudian balik ke pondok, ke kemahnya yang di luar Mina. Itu satu. Itu dikatakan nginep, boleh. Atau yang kedua, orang yang subuhnya ada di Mina, itu namanya juga sedang nginep. Dia masuk ke Mina umpamanya jam 3 malam. Jam 3 malam umpamanya subuhnya jam 4 atau jam 5. Begitu masuk azan subuh, dia berarti dianggap bermalam di Mina. Setelah subuh balik. Besok gitu lagi, besok gitu nih 3 malam. Walaupun dia tinggal di luar batas Mina, tetapi bisa dia dihitung orang yang mabit dan tidak terkena dam. Begitu caranya. Nah, begitu caranya. Cuman itulah orang bilang Mina jadid, Mina baru. Mina baru. Kenapa Mina baru? Karena di luar batas Mina di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, makanya mereka yang hati-hati, begitu caranya mereka tengah malam datang atau mulai maghrib sampai tengah malam balik. Nah, sebelum subuh dia datang sampai subuh. Begitu caranya. Sehingga banyak kita lihat orang-orang yang duduk-duduk di sekitar Jamarot. Itu banyak. Ngapalah orang tak punya kemah, punya dia tuh kemah. Cuma dia kepingin mendapatkan mabit betul-betul di tempat mabitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya begitu. Sementara orang yang enggak, orang awam ya, ini mabit di Mina, ini Mina, ya sudah Mina gitu aja. Padahal itu Mina aja, jadi Mina baru bukan batasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu wallahu alam. Wallahu alam. Tapi memang mabit di Mina itu tidak termasuk rukun, ya memang. Ya. Cuman kena dam, kalau tidak mabit sama sekali itu kena dam. 3 malam tak ada mabit, kena dam. Sembelih kambing seekor. Fala isma'alai bidzalika aihum mukhayyaruna fi dzalik. Para jamaah haji silakan bebas memilih. Nak nginap 2 malam ataupun 3 malam silakan, semuanya boleh. Wa nafyul itsmi liman ittaqallaha fi hajjihi li'annahu al-hajj 'ala al-haqiqah wa taqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Sedangkan tidak adanya dosa itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hajinya. Boleh, tapi bukan karena maksiat, karena takwa kepada Allah. Ini nak ambil nafar malam, dia itu di situ nyuri barang orang, nak cepat pergi menghilang, ini nginapnya 2 malam saja. Dia nginap tapi bukan karena takwa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fil akhirati fayujazikum bi amalikum, yaitu di akhirat dan Allah akan membalas amal-amal kalian semua. Al-Baqarah ayat 204. Qauluhu ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisam
Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sebagian orang-orang yang perkataannya itu mengkagumkan kalian dalam urusan dunia, hidup di dunia ini. Jadi kalau urusan dunia perkataannya ini mantap, hebat, ini urusan dunia luar biasa, hebat. Wala yujibka fil akhirati li mukhalafatihi li i'tiqadih. Dan tapi dia tidak menakjubkan engkau di dalam akhirat, urusan akhirat. Karena dia berlawanan dengan i'tiqadnya. Iya, Islam. Tapi ngomongnya memang kalau masalah dunia luar biasa. Kalau masalah akhirat sama sekali. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Sesungguhnya dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi apa-apa yang ada di hatinya. Ana muwafiqun liqauli wa huwa alladul khisam. Sadidul khusumah laka walittibaika li'adawatihi laka. Wawal al-Akhnas ibnu bin Suraik kana munafiqan hulbul kalam li Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlifu annahu mu'minun bihi wa muhibbun lahu fayudni majlisahu fa agdabahu Allahu fi dzalika wa marra bi zar'in wa humurin li badil muslimin fa ahraqahu wa aqaraha lailan kama qala wa idza tawalla wa minan nasi may yujibu qawluhu fil hayatid dunya. Jadi ada sebagian orang memang kalau ngomong ini menakjubkan, mengherankan. Ya, di dunia ini kalau ngomong luar biasa dia. Tetapi sesungguhnya Allah mengetahui hakikat hatinya itu seperti apa. Jadi omongannya ini enggak sesuai dengan hatinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat memusuhi ya orang yang seperti itu. Ayat ini diturunkan pada asbabun nuzulnya. Ini ada seorang munafik namanya Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik ini orang munafik, ngomongnya bagus. Ngomongnya ini apa kalau ngomong ini apa kita bahasa kita ini pokoknya manis, manis macam yu dia kalau ngomong depan Nabi, luar biasa. Tapi mulutnya saja Allah tahu orang-orang para pembengak, para pembohong, pendusta itu yang ngomongnya manis-manis tuh, itu hanya nampak di dunia saja dia manis ngomongnya. Tetapi hakikatnya Allah tahu hatinya tuh seperti apa. Jadi orang-orang munafik, para pembohong, para pendusta itu lupa sebetulnya mereka sama Allah. Dia ngomong dusta, dikira Allah tak tahu apa yang ada di dalam hatinya itu. Kalau orang beriman tak akan mau dia dusta. Aku ngomong A, ternyata di hati B. Malulah aku sama Allah. Tak mungkin lah. Allah nampak apa yang di dalam hati kita. Jadi ada orang munafik itu kalau ngomong bagus. Macam yuyana, tuh masih gini. Sementara Allah tahu hatinya tuh busuk ternyata di dalamnya. Ini namanya pada zaman Nabi namanya Akhnas bin Syuraik. Kalau ngomong depan Nabi manis, bahasanya bagus, menakjubkan.
Kalau ngomong pokoknya kita harus semangat berjuang memperjuangkan agama Allah, umpamanya gitulah ngomong gitu. Wah, mantap kawan nih, hebat. Tapi ternyata mulut dia aja, ternyata di dalam hati dia tak ada itu. Jadi Ahnas bin Syuraik ini yahlifu annahu mu'minun, dia bersumpah bahwa dia itu beriman. Dia bersumpah beriman. Dan dia wa muhibbun lahu, dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayudni majlisahu, datang ke majlisnya Rasulullah. Rasulullah ada majlis ilmu, datang, duduk dia, macam dengarkan, macam iya ngaku cinta sama Nabi. Itu munafik. Munafik itu orang kafir, pura-pura Islam tuh munafik. Makanya jangan sembarangan bilang orang-orang munafik. Ya, munafik itu hakikatnya orang kafir ngaku Islam. Dia kafir tetapi mulutnya ngaku Islam, perangainya ngaku macam orang Islam untuk menipu. Ini yang ditipu dia tak tanggung-tanggung Nabi. Makanya jangan kita nih mudah menyambut orang munafik, jangan. Kadang cuma umpamanya dia mungkin dia pernah ngomong bohong ya sekali, jangan langsung tembak munafik engkau nih, jangan gitu ya. Itu namanya pendusta, masih kadzab, penipu, pembengak, pendusta. Urusan jangan langsung tembak munafik. Munafik itu mendustakan atau membohongi orang di dalam masalah iman. Dia tak beriman tapi ngomongnya aku iman sama engkau ya Nabi, aku ini Islam lah. Itu munafik itu. Padahal dia tak Islam. Kalau hanya sekedar orang kadang-kadang ya dosa, bukan berbohong itu tak dosa, berbohong itu dosa. Saya pergi tadi malam, ternyata tak pergi, tapi dia bilang pergi. Kalau kau munafik engkau nih, tak pergi kau bilang pergi, jangan gitu ya. Besar urusan munafik ini. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dasarnya keraknya neraka. Masa hanya sekedar kayak gitu langsung di dasar? Enggak. Kenapa kok dasar? Karena dia itu sudahlah kafir pura-pura Islam, makanya double dosanya. Kalau orang dah kafir, memang kafir nampaknya, orang tak tertipu. Ini dia licik dia. Agama untuk mainan, makanya siksanya paling parah nanti di akhirat itu. Jadi orang munafik itu bukan golongan Islam tapi penipu, tapi orang kafir yang pura-pura Islam itu. Kalau orang Islam suka nipu namanya kadzab, penipu, pembohong, pembengak. Nah, itu asli munafik. Cuman kadang-kadang kita orang awam nih mengatakan munafik ini, pokoknya kalau dia pernah bohong suka munafik tuh dia tuh. Munafik dia tuh suka bohong katanya. Jangan itu. Kalau Jumatan pergi Jumatan. Kadang sholat katanya. Orang munafik Jumatan juga, tapi casingnya saja munafik tuh. Tapi kawan tuh kadang-kadang yang suka bohong tuh. Engkau ini Jumatan pura-pura Jumatan apa Jumat benar? Lah apa kau ini? Aku Jumat betul lah. Apa pula? Itu beda. Kalau orang munafiknya Nabi sholat dia makmum belakang, tapi cuman casingnya saja, dalamnya ini tak ada, ingkar, nggak percaya, nggak Islam, nggak iman sama Nabi. Itu tak kurang ajar orang seperti itu. Makanya siksanya itu di keraknya neraka. Fayudhi majlisahu fa'akzabahu Allahu fi dzalik. Dia dekat ke majlisnya Rasulullah, datang ke majlis Rasulullah, tetapi Allah yang tahu ini penipu nih. Dia datang ke majlis Nabi pura-pura ini cinta, penipu. Allah yang membuka rahasia mereka, tembelang mereka ini Allah yang membuka. Fa'akzabu fi dzalik wa marra bi za'in wa humurin li ba'dil muslimin fa ahraqahu wa qarha lailan. Jadi buktinya apa? Ternyata dia ketika dia tidak ada orang, dia lewat di perkebunan orang-orang muslimin, ya, lewat di peternakan orang-orang muslimin, itu dibakar ya, dibakar. Tak suka orang Islam nih kaya, sukses, tak suka dia.
Jadi tumbuhan tanamannya sudah nak panen bagus, sudah dibakar sama dia, dibakar. Ada hewan-hewan ternak dibakar, dia dibunuh dia. Tapi dia datang ke Nabi, pura-pura cinta, bilang iman kepada Nabi, tapi ternyata harta bendanya kaum muslimin dibakar sama dia. Ini namanya Akhnas bin Syurek. Fahraquhu kama qala ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ini ayat yang berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tawalla insarafa anka, ketika dia pergi darimu, waktu duduk macam gini, wow bagus, oh, taat, Islam betulan. Begitu dia keluar dari majlis ke sana, itu apa yang dibikin dia? Sa'a fil ardi liyufsida fiha, dia akan berjalan di muka bumi untuk merusak, membuat kerusakan. Kebun-kebun orang Islam dibakar, hewan-hewan ternak orang Islam juga dibunuh, dibakar. Fil ardi liyufsida wa yuhlikal harsa wan nasl, dan dia memusnahkan tanam-tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan dan peternakan, itu dimusnahkan oleh dia. Wallahu la yuhibbul fasad, sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Ay la yarda bi, yaitu tidak ridho kepada kerusakan. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ketika dikatakan kepada dia ittaqillah fi fi'lik, jadi ketika orang sudah tahu, orang tahu dia yang membakar kebun-kebun itu, hewan ternak, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Masa kayak gini dibakarin punya kaum muslimin, hewan-hewan dibunuh, bertakwalah kau kepada Allah. Dinasihati, lahu, dikatakan kepadanya. Apa yang terjadi? Akhadhatul izzah hamadu al-anafa wal himyah alal amal. Ketika dinasihati gitu, wah, langsung timbul apa ini, sifat kerasnya, sifat sombongnya dia timbul. Tak ada lagi kelembutan, himyah, sifat sombongnya, ya, sifat kerasnya timbul. Akhadhatul izzatu bil ismi alladhi umira bittiqaihi fahasbu jahannam. Oh, kalau dah terlanjur gitu justru malah sombong, nggak mau dia itu merasa salah atau tobat. Oh, fahasbu jahannam, maka cukup baginya neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan sejelek-jelek tempat tidur. Mihad itu tempat tidur. Sejelek-jelek tempat tidur itu ya di neraka jahanam. Fala bisal mihad. Makanya kalau booking, jangan booking tempat tidur neraka jahanam. Aduh mak, banyak pula orang booking di sana tuh. Tengok merusak, mengganggu kaum muslimin, langsung dipinalti sama Allah Subhanahu wa taala. Fahasbu jahannam, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ini orang munafik yang suka mengganggu, merusak orang Islam, ya. Orang Islam mengandung orang Islam pun dosa juga, jangan macam-macam. Dosanya luar biasa. Langsung neraka jahanam. Dapat kamar di neraka jahanam, ada dibokingkan kamar di neraka jahanam. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Sebaliknya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebaliknya, ada sebagian manusia, sebagian orang yang menjual dirinya, memasrahkan dirinya, ay yabduluha fi taatillah, memasrahkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjual dirinya ini, dijual untuk taat kepada Allah, pasrahkan semuanya untuk Allah Subhanahu. Untuk apa? Ibtigha mardatillah, untuk mencari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang tadi. Nah, kalau ini orang murni berjuang lillahi taala, udah pokoknya aku jual, sudah aku wakafkan, aku hadiahkan apa diriku ini untuk Islam. Berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di dalam Al-Qur'an nih. Kita nak masuk yang mana? Wa huwa suhaibun. Ya, jadi dalam ayat ini adalah pada waktu itu Sayyidina Suhaib, ya, lama azagul musyrikun hajara ilal Madinah. Jadi Sayyidina Suhaib ini waktu itu dia hijrah ke Madinah ketika disakiti oleh orang-orang kaum musyrikin. Di Mekah hidupnya cukup kaya, semua kecukupan, tetapi karena memperjuangkan agama Islam, iman, akhirnya ditinggalkan hartanya semuanya. Di Madinah langsung jadi orang melarat. Kalau orang pikiran dunia, sayanglah, waduh hartanya semuanya dirampas ini sama orang kaum musyrikin. Tapi lebih memilih agama. Sayyidina Suhaib, wa tarakallahu malah, hanya hartanya Suhaib ini semua ditinggalkan. Bayanglah semuanya, umpamanya kayak gitu, subhanallah, punya kebun kurma, hewan ternak sekian banyak. Kalau zaman sekarang ini rumah bagus, mobil Pajero, Alphard, apa segala macam, duit banyak, dimusuhi sama orang daerah situ, kemudian diusir, dia nggak bawa apa-apa, cuma pakaian yang melekat di baju, spontan jadi orang melarat sampai di Madinah. Dia itu karena mempertahankan agama saja, ya. Nggak semua orang mau gitu. Duit itu akan menjadi pertimbangan, harta itu. Wa tarakalahu malah. Jadi Sayyidina Suhaib meninggalkan semua harta bendanya, harta benda kekayaannya di Mekah itu tinggalkan semua. Aku daripada mati, ya, atau disakiti terus seperti ini, suruh balik ke agama musyrik, nggak mau, pilih, sudah aku tinggalkan hartanya, harta tinggalkan semuanya, tidak bawa apa-apa, hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu raufum bil ibad, sungguhnya Allah Maha Pengasih pada hamba-hambanya. Haitsu arsadahum lima bihi ridah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, arahan kepada hambanya untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa nazala fi Abdullah bin Salam wa ashabihi lamma azamus sabta wa karihul ibila ba'dal Islam. Ayat ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah ini turun pada Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Apa sih maksud ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi bi fathin wa kasrin, boleh fis silmi, boleh fis salmi, boleh. Itulah namanya kalau orang ngaji. Fis silmi boleh, fis silmi kafah boleh, fis salmi kafah juga boleh. Itu qiraah namanya. Ai al-Islam kafah halun minas salmi atau silmi, ai jami'i syara'ihi wa la tadbi'u khutuwati syaitan, ai turuqas syaitan
ay tazyinahu bitafriq. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya ini sudah masuk Islam. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini tujuannya kepada Abdullah bin Salam dan kawan-kawan. Kalau belum iman ya ayyuhalladzina kafaru. Ini dia sudah iman. Tapi kok apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Yaitu sempurna semuanya, jangan separuh-separuh, kafah. Kok begitu? Karena Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya ketika mereka ini sudah masuk Islam, mereka masih mengagungkan hari Sabtu. Hari mulianya orang Islam, hari Jumat. Abdullah bin Salam dan sahabatnya dia dah masuk Islam, tapi tetap yang diagung-agungkan hari Sabtu. Tengok ini, macam mana Islam ini sudah punya sendiri. Jadi kadang-kadang kita ini repot. Udah punya Islam sendiri. Macam gini, contoh nih, kan mirip ini. Lebih mengagungkan tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Apa tak seperti ini? Islam. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya ini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengagungkan hari Sabtu setelah dia masuk Islam, bukan Jumatnya. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jadi Islam yang agungkan Jumatnya. Islam mengagungkan hari Minggunya. Tak cocok. Cuma sekarang wahyu udah tak turun lagi. Nabi sudah terakhir, Nabi Muhammad. Tapi ini kan menjadi pelajaran bagi kita generasi berikutnya. Kalau sudah Islam sudah kafah. Tak usah. Ini tahun baru dia orang buka main semangat. Waduh. Tahun baru Islam dia tidur aja di rumah. Tahapun. Ngalas nak ngapa-ngapa, mana tidur main HP aja. Bagus. Engkau lebih mengagungkan tahun baru mereka dari tahun baru Islam, ha? Tengok Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya lebih mengagungkan hari Sabtu daripada hari Jumat. Spontan ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Waqarul ibil ba'dal Islam. Dan mereka membenci onta ketika sudah masuk Islam. Urusan hewan aja nih, hewan. Dia kok benci sama onta. Mungkin lebih suka sapi, kan sebagian itikad ya, yang bukan Islam ada hewan yang diagungkan, kan gitu. Ada ya, kepercayaan lah, mereka itu lebih mengagungkan sosok satu hewan, diagung-agungkan. Ini dia dah masuk Islam. Jadi yang tetap hewan apa yang dianggap agung diagungkan dia. Onta dibenci, dia tak suka dia dengan onta. Padahal onta itu di dalam Islam, masya Allah, tahun pakan Nabi juga onta, kurban juga yang paling utama adalah onta. Tapi dia merasa dianggap dia remeh pula. Engkau ni dah Islam, jangan lembu terus engkau yang kau agung-agungkan. Tidak bisa begitu. Atau hewan apa, jangan. Ini baru urusan hewan. Begitu juga tentu kalau kita tengok itu urusan hari. Jangan kita mengagungkan hari yang diagungkan oleh yang selain Islam, dalam arti karena kita sudah punya agama, ikut aturan. Itu kayak gini, masalah unta saja jadi masalah. Kau ini dah masuk Islam, kau tak suka sama unta, jangan gitulah. Wala tattabi khutuwati syaitan. Jadi kafah harus semua, tak suka pilih-pilih kalau masuk Islam tuh. Zaman sekarang kita ini repot. Tanggalan aja yang hafal bukan tanggalan kita orang. Zaman Nabi tak ada orang ditanya, engkau lahir bulan apa? Januari. Mana ada.
Nggak ada, itu kata-kata jauh daerah Roma sana. Januari, Februari itu orang Roma yang pakai. Jazirah Arab tidak ada pakai seperti itu kaum muslimin. Cuman kita karena sekarang pengaruh dari luar, akhirnya kita lupa sama yang punya sendiri. Tengok ini, cuma wahyu udah tak turun lagi. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Kita harus lebih mendahulukan, memuliakan yang Islam punya, ya. Karena ini adalah konsekuensi masuk ke dalam Islam, harus secara kafah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.